Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Ferry Ervanianto di Mapel Sejarah Indonesia kelas 10. Minggu kemarin kita sudah mempelajari pengertian sejarah. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran dengan tema konsep berpikir sejarah. Yang pertama, kita akan membahas ruang dan waktu dalam sejarah. Ruang merupakan tempat sebuah peristiwa sejarah terjadi. Kalau kita belajar sejarah, kita tidak akan pernah lepas dari pertanyaan di mana peristiwa sejarah itu terjadi. Peristiwa tersebut pasti ada di mana tempat itu terjadinya. Karena ini bukanlah pelajaran fisika, bukan pelajaran matematika yang tidak perlu tahu di mana tempat terjadinya sebuah peristiwa itu. Sedangkan waktu, sejarah selalu berkaitan dengan kapan sebuah peristiwa itu terjadi. Kita ambil contoh pada 29 April 2017, BTS menyelenggarakan konser di Indonesia, tepatnya di BSD City Tangerang. Di dalam sejarah, pembicaraan dimensi ruang dibedakan menjadi beberapa lokalitas. Misalnya, sejarah nasional Indonesia yang membahas seluruh wilayah yang terjadi di Indonesia. Kemudian, pemberontakan petani di Banten membahas pemberontakan petani yang terjadi hanya di wilayah Banten saja. Kemudian, di setiap daerah masing-masing itu juga ada wilayahnya. Misalnya babat tanah Jawa itu membahas sejarah Jawa. Kitab Bustanus Salatin membahas mengenai kerajaan Aceh. Kemudian, jika kita berbicara mengenai konsep waktu, waktu dapat dibedakan menjadi 3. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, sejarah selalu mengalami perubahan dan keberlanjutan. Di dalam kehidupan manusia, sejarah selalu mengalami perubahan. Meskipun terkadang perubahan tersebut berlangsung dengan cepat, terkadang juga perubahan itu berlangsung dengan lambat. Misalnya saja perubahan yang terjadi di masa manusia purba. Dulu, awalnya manusia purba hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, yang mata pencahariannya dilakukan dengan cara berburu dan meramu. Setelah berkembangnya waktu, kehidupan manusia purba berubah menjadi menetap hidup di gua-gua atau di rumah sederhana, dan sistem mata pencaharian dilakukan dengan cara bercocok tanam dengan sederhana. Selain mengalami perubahan, kehidupan manusia juga mengalami keberlanjutan. Misalnya adalah kerajaan Mataram Islam. Dulu, kedudukan kerajaan Mataram Islam beribu kota di Yogyakarta. Kemudian berpindah ke Kartasura. Kemudian berpindah lagi ke Surakarta. Dalam perkembangannya, melalui perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi 2. Pertama, Kasunanan Surakarta, dan kedua, Kesultanan Yogyakarta. Berkembangnya waktu, Kasunanan Surakarta kemudian pecah lagi menjadi 2, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegara. Pun juga dengan Kesultanan Yogyakarta yang kemudian terpecah menjadi 2. Pertama, Kesultanan Yogyakarta
dan kedua paku alaman. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah dibedakan menjadi dua. Pertama adalah diakronik dan kedua adalah sinkronik. Cara berpikir diakronik dan cara berpikir sinkronik akan kita pelajari di video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.